Hai semuanya, selamat datang di podcast Mental Health Matters bareng aku, Kanaya Tabita, dan narasumber. Aku Rafa Dahabi Utama. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar hal-hal yang sering banget kita rasain tapi kadang susah buat diungkapin seperti stres, insecure, cemas, rasa capek, dan overthinking. Dan gimana cara kita tetap waras di tengah kesibukan tersebut. Baik, langsung saja tanpa memperpanjangnya, boleh kita langsung memperkenalkan narasumbernya? Perkenalkan, nama aku Rafa Dahabi Utama. Aku sekarang 20 tahun. Aku berasal dari Pekanbaru. Boleh tahu kesibukannya apa? Kesibukannya sebagai mahasiswa pada umumnya lah. Langsung saja ya. Ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, boleh nggak cerita gimana pandangan kamu terhadap kesehatan mental? Menurut aku kesehatan mental atau mental health itu penting sih dalam kehidupan kita, karena yang namanya manusia itu kan kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik namun juga mental. Nah, kalau biasanya mental itu udah bermasalah nih, otomatis semua penyakit yang lain itu bisa bermasalah gitu. Jadi mental health itu sebenarnya penting banget untuk dijaga, karena mental health itu bisa dibilang pusat dari segala penyakitnya. Kalau misalnya mental kita sehat, maka otomatis kesehatan lain juga bakal ngikut gitu. Benar. Kebanyakan kan kalau misalnya mental health rusak, jadi malah kayak kesehatan lain itu juga bakal rusak, malah nimbul penyakit. Jadi mental health itu penting banget sih gitu. Pernah nggak kamu sendiri tuh kayak ngerasa di titik paling capek banget? Kalau di titik paling capek sih pernah ya, karena kan sebagai pengidap bipolar disorder itu semua orang nggak bakal pernah ngerti. Kita mau gimana pun, kita titik terendah kita pun orang nggak bakal pernah ngerti. Jadi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya lagi capek banget tuh kayak menyendiri aja, menangin diri gitu. Terus yang penting bisa fokus sama diri sendiri, karena aku mau misalnya kayak bisa dibilang capek banget nih gitu. Aku tuh nggak bisa kayak misalnya harus nunjukin sama orang misalnya aku capek, karena menurut aku orang-orang nggak bakal ngerti sih sama diri kita sendiri. Jadi yang paling bisa ngerti itu adalah diri kita sendiri gitu. Terus gimana cara kamu mengatasi ketika ngerasa down gitu? Ngatasi ketika down itu sebenarnya kalau aku sih yang pertama nenangin diri sendiri, terus menyendiri, berdoa sih ya, karena yang paling penting itu kan berdoa ya, mau dalam keadaan apapun kita yang paling penting itu berdoa. Terus melakukan hal-hal yang menurut aku menyenangkan gitu, itu yang menurut aku bisa aku lakukan kalau misalnya aku lagi down kayak gitu. Nah, dari pengalaman kamu sendiri nih, hal yang paling penting yang kamu pelajari soal menjaga kesehatan mental itu apa? Menjaga kesehatan mental itu penting banget ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau misalnya mental kita udah rusak, maka penyakit-penyakit lain itu juga bakal datang gitu. Jadi yang paling penting itu adalah mencintai diri sendiri, itu yang paling penting. Terus jaga tidur, karena kalau misalnya tidur kita juga bermasalah, otomatis mental itu bisa kena dari cara kita tidur gitu. Kayak misalnya kayak contoh kayak yang pertama tadi kan mencintai diri sendiri. Kita tuh harus bisa menerima diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita ngerasa kita kayak selalu insecure, kita merasa kita nggak pernah percaya diri, kita ngerasa kita kayak nggak pantas lah akan sesuatu. Jadi itulah yang membuat mental itu datang gitu. Jadi yang paling penting itu adalah cintailah diri sendiri itu. Nah, selanjutnya kalau ada pendengar yang baik, kalau kamu lagi capek, apa yang pengen kamu sampaikan ke orang di luar sana? Aku pengen nyampaikan aja kalau misalnya ini kan temanya bipolar ya, bipolar disorder. Aku pengen bilang kalau misalnya bipolar itu bukan orang gila, tapi mereka itu adalah orang yang berusaha untuk bisa mengontrol diri mereka sebagaimana untuk menjadi orang yang sebenar-benarnya. Karena kalau misalnya kita tahu nih, bipolar disorder itu orang tuh nggak bakal bisa ngerti gitu. Gimana apa yang kita rasain tuh nggak bakal bisa ngerti. Jadi yang paling penting adalah kalau misalnya kamu punya teman bipolar nih, kamu sayangin dia, kamu hargai dia, karena orang bipolar tuh hanya butuh tempat untuk mereka tuh bisa bercerita, tempat untuk mereka tuh untuk menyampaikan opini, itu yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi sekali lagi bipolar tuh nggak gila, mereka tuh hanya berusaha untuk menjadi orang yang normal untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih Kak Abi. Ya. Nggak kerasa ya udah sampai di akhiran obrolan kita hari ini. Banyak banget hal yang bisa kita ambil, mulai dari menjaga diri sendiri, lebih peka sama diri sendiri, dan pentingnya punya lingkungan yang saling mendukung. Benar. Nah, buat kamu yang lagi berjuang, ingat ya, kamu nggak sendirian. Nggak apa-apa kalau hari ini belum baik-baik saja. Yang penting kamu tetap berproses ke depannya.